فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku, para bapak, para ibu, hadirin hadirat, ikhwatal iman yang saya muliakan, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita semua. Selanjutnya salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat nanti. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kita kembali bersama Mukhtasar Jami'il Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, seorang ulama ahli sunnah yang wafat pada tahun 795 Hijriah. Dan pada pertemuan kita kali ini, bagi antum yang pegang kitabnya, kita berada di halaman 11. Qala al-musannifu rahimahullah. Kata penyusun kitab ini, yaitu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, kata beliau, wa'lam, ketahuilah olehmu, annal amala, sesungguhnya amalan yang li ghairillah, amalan yang nampaknya salih, amalan yang zahirnya salih, tapi li ghairillah, bukan karena Allah, itu aksamun, ada beberapa bagian, kata beliau. Ini ulasan sangat penting untuk kita cermati bersama, karena betapa banyak amalan yang nampaknya salih, dia sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tetapi kemudian dia terkontaminasi oleh
satu keadaan hati yang li ghairillah, bukan karena Allah, tetapi justru karena selain Allah. Maka marilah kita simak apa saja kategorisasinya. Yang pertama kata beliau, fataratan yakunu riya'an mahdha. Fataratan, sekali waktu, yakunu, ada amalan itu adalah riya'an, riya mahdhan, semata. Ini tipe amalan saleh yang zahirnya saleh, tetapi dari awal sampai akhir riya'an mahdha, semata, tegak di atas riya. Bihaitsu la yuradu bihi siwa mura'atil makhluqin, di mana tidak ada yang diinginkan dari amalan saleh ini selain hanya ingin dilihat oleh makhluk yang lain, li gharadin dunyawiyyin, karena sebuah tujuan yang sifatnya dunyawiyah. Dan ini tidaklah terjadi kecuali kahalil munafiqin fi salatihim, hanya orang-orang munafik yang keadaannya seperti itu. Dari start amalan saleh sampai selesai, semata dia lakukan karena riya, ingin dilihat oleh orang lain. Maka ini adalah keadaan orang-orang munafik. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 142, kata Allah, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka, orang-orang munafik itu, apabila menegakkan salat, qamu kusala, mereka tegakkan penuh kemalasan. Yura'unan nas, itu pun yura'unan nas dalam rangka riya kepada manusia, sehingga wala yadhkurunallaha illa qalila. Dia tidak ingat kepada Allah, dia tidak zikrullah kecuali sedikit. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Amalan soleh yang model seperti ini, yang murni tegak di atas riya, kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa hadzal amalu, amalan model ini zahirnya saleh tetapi tegak di atas riya kepada selain Allah, riya kepada manusia, riya kepada makhluk yang lain, la yashukku muslimun, tidak ada seorang pun muslim yang meragukan annahu habitun, bahwa model amalan yang begini ini runtuh, sia-sia. Nampaknya itu amalan saleh, tetapi karena tegak di atas kemurnian riya, maka seorang muslim tidak ragu ini adalah amalan yang runtuh, sia-sia belaka. Bukan hanya sekedar runtuh, bahkan wa anna sahibahu, dan para pelakunya, orang-orang yang melakukan amalan yang zahirnya saleh tetapi tegak di atas riya yang mahdha, di atas kemurnian riya, maka dia yastahiqul maqta minallah, dia layak untuk mendapatkan al-maqt, kemurkaan yang amat sangat besar, wal uqubah, dan layak mendapatkan siksa yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman, hadani Allah
wa iyyakum. Maka akibat betapa buruknya riya, yang keburukannya bahkan bisa menimbulkan kegaduhan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati para sahabatnya sedang ririungan, sedang kumpul-kumpul, mereka membicarakan akan betapa ngerinya fitnatud dajjal. Mereka sedang berbincang-bincang akan betapa ngerinya fitnah dajjal. Nabi datang kepada mereka. Kata Nabi, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum min fitnatid dajjal. Kata Nabi, mau tidak aku kabarkan kepada kalian satu fitnah yang lebih aku takutkan, lebih mengerikan dan lebih aku takutkan atas kalian ketimbang ngerinya fitnatu al-Masihid Dajjal. Maka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami, kabarkan kepada kami fitnah yang lebih mengerikan daripada fitnatud Dajjal. Nabi mengatakan, faqala, maka beliau bersabda, asyirkul khafi, yaitu syirik yang tersembunyi. Asyirkul khafi, kemusyrikan yang tersembunyi. Dan Rasul memberikan satu contoh kasus bagaimana asyirkul khafi, yaitu kata Rasul, an yaquma ar-rajulu yusalli, seorang lelaki dia salat, fayuzayyinu salatahu, kemudian dia memperindah salatnya, lima yara min nadhari rajulin, karena dia merasa diperhatikan, karena dia ingin diperhatikan oleh orang lain. Inilah asyirkul khafi. Dia salat, amalan saleh, bahkan dia adalah amalan tiang agama, tetapi ketika yang dia inginkan bukan wajah Allah, yang dia inginkan adalah wajah manusia, maka kata Nabi, ini lebih mengerikan. Fitnah ini lebih mengerikan daripada fitnah al-Masihid Dajjal. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum. Yang namanya asyirkul khafi atau ar-riya, ini keburukannya bisa membuat kegaduhan orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian para salaf, bahwasannya kemunafikan itu adalah bagaikan semut kecil hitam, bagaikan semut hitam kecil yang merembet di tubuh hitam legam di saat kegelapan malam yang gulita. Artinya secara zahir semut itu tidak nampak, karena semutnya kecil, hitam, merayap di tubuh yang hitam legam di malam yang gelap gulita. Tidak nampak memang wujud daripada semut itu, tidak nampak memang wujud daripada ar-riya itu, tetapi gelagatnya itu nampak. Gelagatnya orang kalau berkali-kali dia menunjukkan riya, model hidupnya dalam beramal itu selalu tegak di atas riya, maka gelagatnya akan nampak. Itulah maka saudaraku ikhwatal iman, keburukan riya itu akan Allah bongkar di dunia ini, dan lebih daripada itu Allah akan bongkar keburukan riya itu di hadapan
makhluk yang lain kelak di hari kiamat nanti. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sering kita dengarkan, hadis sahih, bahwasanya kelak di saat hari kiamat maka tiga golongan manusia tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Tiga golongan manusia yang pertama menjadi bahan bakar api neraka di hari kiamat. Dan tidaklah tiga model manusia ini menjadi penghuni pertama yang dilemparkan, yang dijebloskan ke dalam neraka, kecuali sebelumnya telah melalui pengadilan di hadapan Allah dan di hadapan manusia yang lain, bahkan di hadapan para malaikatnya. Disebutkan bahwa tiga orang itu, yang pertama adalah orang yang ahli baca Al-Quran, orang ahli agama. Yang kedua orang yang gugur di medan perang sabil. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang kaya, yang dermawan. Lihat, ketiga orang ini adalah komponen tegaknya kebaikan. Orang-orang ahli Quran, dengan ilmunya dia menyebarkan Islam. Orang-orang pemberani di medan perang sabil, dengan keberaniannya, dengan heroismenya, dia menjaga wibawa agama. Dia meninggikan kalimat Allah. Dan orang-orang kaya dengan hartanya, dan dia dermawan, dia menopang semua itu tadi. Ahli agama dia bisa topang, orang-orang mujahid fisabilillah bisa dia topang dengan hartanya. Artinya saudaraku ikhwatal iman, ketiga model orang ini sesungguhnya adalah berada pada puncak kebaikan kalau mereka itu adalah orang-orang yang menjalankan perannya dengan ikhlas semata karena Allah. Tetapi lantaran peran itu mereka lakukan, lantaran peran itu mereka jalankan bukan ikhlas karena Allah, sehingga kata Allah dalam pengadilan itu terhadap orang yang ahli Quran ini, apa yang engkau amalkan dengan ilmu yang telah aku ajarkan kepadamu itu? Dia mengatakan, aku amalkan, aku sebarkan, aku amalkan karena engkau. Tapi kata Allah, kadzabta, dusta kamu. Karena Allah tahu, dan bahkan para malaikat pun ikut menimpali, kadzabta, dusta kamu. Demikian juga orang yang gugur di medan perang sabil. Dia mengatakan, aku berperang di jalan engkau untuk tegaknya kalimat engkau. Kata Allah, kadzabta, engkau berperang bukan karena untuk meninggikan kalimatku, tetapi kamu berperang karena ingin berjuluk sebagai pemberani, berjuluk sebagai orang yang tangguh, dan itu sudah kamu dapatkan. Makanya saya pernah menyampaikan sebuah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sidak pasukan perang sabil menuju ke medan perang Khaybar. Tiba-tiba Rasul mengucapkan satu kalimat yang membuat pasukan perang sabil ini hening. Mereka dicekam rasa khawatir, dan bahkan sebagian mereka wa ba'dul muslimin yartab, mengalami kegoncangan keimanan, di mana Rasul mengatakan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli nar falyanzur ila hadha, kata Rasul. Barang siapa di antara kalian yang ingin menyaksikan lelaki calon penghuni api neraka, maka tengoklah lelaki ini. Dia satu pasukan dengan pasukan perang sabilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia adalah orang yang paling mandiri. Dia perang senjata modal sendiri, dia perang bekal modal sendiri, tidak melalui donatur. Tetapi dikatakan oleh Rasul, dan itu artinya berita dari Allah bahwa dia adalah min ahlin nar.
Maka sebagian kaum muslimin yartab, mengalami keguncangan. Sehingga kemudian ada satu sahabat yang karena kepenasarannya, ketika dia maju ke medan perang, dia selalu berada di samping lelaki yang dikatakan oleh Rasul sebagai ahlun nar. Dia semakin tidak mengerti, karena ketika dia maju ke medan perang bersama lelaki ini, dia dapati lelaki ini paling depan. Dia paling depan, seolah urat nadi takut telah putus dari dirinya. Tidak ada takutnya dia. Dan bahkan dia saksikan betapa banyak lelaki ini telah menumbangkan orang-orang kafir dengan sabetan-sabetan pedangnya. Dia semakin tidak mengerti. Tetapi kemudian selang sesaat kemudian, lelaki yang dikabarkan oleh Rasul sebagai ahlun nar, yang didapati oleh sahabatnya Rasul ini sebagai orang yang paling heroik, menyongsong sabetan pedang musuh, dia terluka oleh pedang musuh. Dia terluka, dan kemudian dia tidak bersabar menanggung derita luka sabetan pedang musuh itu, sehingga diriwayatkan dia kemudian menancapkan pedangnya di bumi, dan kemudian ujung pedang itu dia letakkan di antara dia letakkan di dadanya, dan kemudian dia tusukkan ke dadanya sampai tembus ke punggung belakangnya. Maka lelaki sahabat Rasul yang menyaksikan peristiwa ini bergegas kembali kepada Rasul, bergegas menghadap kepada Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Dia mengulang kembali syahadatnya. Kata Nabi, "Kenapa?" "Wahai Rasul, tadi saat kita sedang persiapan menuju ke perang Sabil, ke medan perang Khaybar, engkau bersabda, barang siapa yang ingin menyaksikan calon penghuni neraka, maka tengoklah kepada lelaki tersebut." Dan ternyata aku dapati dia matinya mati bunuh diri di medan perang ini. Kemudian apa kata Nabi? "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan yang sangat menentukan itu adalah amalan penutupnya. Saudaraku, ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ketika saya telusuri latar belakang lelaki ini, ya, kenapa sampai kok dia seorang yang nampaknya bersama Rasulullah, dia nampaknya adalah orang yang paling herois di medan perang Sabil, dia tidak menggunakan dana dari donatur untuk membeli senjatanya, untuk perbekalannya, dia mandiri dan dia herois. Tapi kok sampai sedemikian mengerikan, dia dikatakan, bahkan divonis dari langit melalui lisan Rasulnya bahwasanya dia ahli neraka. Maka ketika saya telusuri latar belakangnya, kenapa demikian, ternyata saudaraku ikhwatal iman, ada latar belakang sejarah di mana sebelumnya ketika perang Uhud, ya, lelaki ini tidak ikut maju ke medan perang Sabil. Dia tidak ikut, dan kemudian diledek oleh para wanita. Kharajar rijal, para lelaki sejati semuanya telah bergegas menuju ke medan perang Sabil, kecuali para wanita. Dia tersinggung, dan akhirnya dia berkoar-koar bahwasannya dia akan berperang nanti jika ada lagi, tetapi saya berperang bukan karena agama, saya berperang bukan karena Allah, tapi karena tadi gengsi, dia telah dilecehkan oleh wanita sebelumnya. Itulah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, bahwasanya berarti nampaknya amalan itu adalah saleh. Bahkan sebesar-besar kesalehan adalah diantaranya adalah apa? Gugur di medan perang Sabil, maju ke medan perang Sabil. Tetapi
karena niatnya yang buruk, maka berujung kepada keburukan. Maka kelak nanti di hari kiamat nanti, 3 golongan inilah yang awwalu man tusa'aru bihim an-nar yaumal qiyamah. Thalathatun, 3 golongan manusia yang menjadi awwalu man tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah. 3 golongan manusia ini yang menjadi pertama bahan bakar, atau yang pertama dilemparkan ke dalam kobaran api neraka. Maka saudaraku ikhwatal iman, kembali saya ingatkan diri saya dan antum, seperti yang kemarin sudah dikatakan oleh seorang salaf, ta'allamu an-niyata, belajarlah tentang niat, cetuskan niat yang baik, jaga niat yang baik, dan jadikan dia selalu menyertai amalan-amalan saleh kita, bahkan amalan-amalan yang nampaknya sederhana, seperti yang dikatakan oleh sebagian para salaf bahwasannya inni la ahabbu an takuna li niyatun fi kulli syai hatta fi at-ta'ami wasyarab. Ya, aku sungguh suka kalau selalu mencetuskan niat yang baik dalam segala hal, bahkan dalam urusan makan dan minum aku cetuskan niat yang baik di dalamnya. Karena an-niyatu, niat yang baik itu pasti baik, dan niat yang baik itu ablaghu minal amal, dia lebih dahulu sampai daripada amalan, dan dia yang menjadikan amalan yang baik itu tetap di atas kebaikan. Saudaraku ikhwatal iman, hadani Allah wa iyyakum, ini model amal saleh yang nampaknya saleh tetapi li ghairillah, dikerjakan li ghairillah, untuk selain Allah. Ini model pertama, murni semata riya, bukan karena Allah. Sedangkan model yang kedua, kata Al-Imam Ibnu Rajab, wa taratan yakunul amalu lillah, terkadang ada amalan yang saleh itu dikerjakan lillah, karena Allah, tetapi wa yusyarikuhu ar-riya'u, tetapi dibersamai dengan riya. Kita kerjakan amalan ini lillah, tetapi kemudian diboncengi oleh riya. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, model amalan yang kedua ini, fa in syarakahu min aslihi, kalau pembonceng gelap bernama riya itu dari awal, ya, fan nususus sahihatu, maka berdasarkan nas-nas yang sahihah, tadullu, menunjukkan, ala butlanihi wa hubutihi aidan. Ini sama dengan model yang pertama. Ya. Model yang pertama tadi murni riya, yang kedua lillah tetapi ada diboncengi, ada penumpang gelap yang bernama riya. Jika keberadaan pembonceng yang bernama riya itu dari asalnya, dari awalnya, maka ini sama hukumnya dengan yang pertama. Ya. Kenapa? Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata beliau, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi, kata Allah, ana aghna syuraka'i minasyirik, aku adalah paling tidak butuh-butuhnya sekutu kepada sekutunya. Ana aghna syuraka'i 'anil syirik, aku paling tidak butuh terhadap sekutu.
Maka kata Allah, man amila amalan, maka barang siapa yang mengamalkan satu amalan, asyraka fihi, yang dia mensekutukan di dalamnya, ma'i bersamaku, ghairi dengan selain aku, taraktuhu wa syarikahu, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Aku tinggalkan dia bersama sekutu yang dia bikin itu. Artinya saudaraku ikhwatal iman, ini sama dengan model yang pertama tadi. Tetapi selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Rajab, fa in khalata niyatal jihadi mathalan niyatun ghairu riya, kalau niat berjihad khalata, kecampuran dengan niat yang lain asalkan bukan riya. Kita maju ke medan perang bukan karena riya, ya, tetapi apa namanya, ada niat lain. Mithlu akhdhi ujratin lil khidmah, seperti ingin dapat bayaran, tentara bayaran, atau perawat bayaran, dokter bayaran, au akhdhi syai'in minal ghanimah, atau tujuannya agar dapat ghanimah, karena tahu orang-orang kafir yang jadi musuh itu adalah pasukan yang kaya raya, dia ingin mendapatkan harta rampasan perang, ghanimah. Au at-tijarah, atau tujuannya dagang, ikut ke medan perang sambil bawa senjata tapi dagang, ya, dagang minuman, dagang makanan, ya. Kebayang nggak itu ya? Ikhwatal iman, maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, naqasa bidzalika ajru jihadihim, kalau apa namanya yang membonceng itu adalah hal-hal yang sifatnya seperti itu, mungkin dagang, mungkin ingin dapat, ya, selain membantu pasukan Islam, ya, karena Allah, tapi juga ada niat yang menyertainya dengan harapan dapat ghanimah, dengan harapan dapat keuntungan jualan ke teman-teman sesama pasukan. Dan itu banyak terjadi. Contoh kasus, kalau ada tablik akbar, ya kan, orang sibuk ingin dengerin ilmu, dia sibuk daftar apa? Daftar ikut dagang, ya. Maka kata Al-Imam Ibnu Rajab, naqasa bidzalika ajru jihadihim, berkurang pahala jihadnya, walam yabtul bil kulliyah, dan pahalanya tidak batal secara total, ya, karena apa? Dengan menyertai keinginan yang lain yang sifatnya adalah mubah, ya, maka kata Al-Imam Ibnu Rajab tidak batal status ibadah jihadnya itu, tetapi pahalanya berkurang. Wa an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, innal ghuzata, ini dasarnya yang dijadikan dasar oleh Al-Imam Ibnu Rajab, kata Nabi, innal ghuzata, sesungguhnya pasukan perang sabil, idza ghanimu, apabila mereka mendapatkan ghanimatan, apabila mereka mendapatkan ghanimah, ta'ajjalu, maka itu artinya mereka telah bergegas
thulutsai ajrihim, 2/3 pahalanya. 2/3 pahalanya sudah dia dapatkan melalui ghanimah itu. Fa illam yaghnamu syai'an, tetapi apabila tidak mendapatkan sesuatu pun dari ghanimah itu, tamma lahum ajruhum, maka sempurnalah pahala mereka. Wa amma in kana aslul amali lillah, akan tetapi model yang berikutnya, ya, apabila ada amalan itu amalan saleh dan secara asal dilakukan lillah karena Allah, summa taraat alaihi niyatur riya, kemudian di tengah-tengah perjalanan pelaksanaan amal saleh ini yang asalnya lillah, taraat, terbersit niyatur riya, muncul, ya, muncul tiba-tiba riya. Dan ini sering menimpa kita, ya. Dan ini sering menimpa sebagian manusia, atau bahkan manusia tidak selamat dari ini. Fa in kana khatiran wa dafa'ahu, jika memang riya itu munculnya sebagai bersitan hati, wa dafa'ahu, dan dia menepisnya, fala yadurrahu bighairi khilaf, maka ini tidak memadoroti amalan saleh tersebut, dan ini tidak ada selisih pendapat para ulama. Jadi jika memang kita mengalami hal semacam itu, sedang beramal saleh, apapun jenis amal soleh itu, dan kita lakukan lillah semata karena Allah, tiba-tiba kemudian taraat niyatur riya, karena ada satu keadaan tiba-tiba muncul pengen riya, kemudian kita tepis, wa dafa'ahu, kita tepis riya itu, maka ini tidak merusak amalan itu. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu upaya menepis riya yang muncul itu adalah ibadah tersendiri, ya. Itu adalah ibadah tersendiri, karena itu adalah merupakan apa? Perjuangan yang Allah tidak sia-siakan perjuangan itu. Tetapi wa inistarsala ma'ahu, tapi kalau orang itu istarsala ma'ahu, berlanjut, bersitan ria yang muncul itu dia tidak menepisnya, bahkan dia